Miles Morales adalah anak satu-satunya dari seorang petugas polisi bernama Jefferson Davis dan seorang guru bernama Rio Morales. Mereka adalah keluarga yang menjalani hidupnya seperti keluarga pada umumnya. Sayangnya pada suatu hari, Miles harus mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya yang tewas saat berusaha melindungi para rekannya dari sebuah ledakan dahsyat yang berasal dari sekelompok penjahat bernama Inner Demons. 1 minggu setelah kejadian itu, Jefferson dikuburkan, dan itulah pertama kalinya Miles bertemu dengan Peter Parker. Dalam beberapa waktu ke depan, Peter berhasil membantu Miles dalam menerima kematian ayahnya dengan cara membujuk Miles untuk ikut menjadi sukarelawan dalam Fist, sebuah tempat penampungan bagi orang-orang yang menderita penyakit dari penggunaan obat Devil's Breath. Yang memang Devil's Breath ini merupakan fokus utama dalam kisah Marvel Spider-Man. Suatu ketika saat Miles sedang sibuk bekerja di Fist, ia digigit oleh seekor laba-laba rekayasa genetika milik perusahaan Oscorp, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Norman Osborn dan Otto Octavius. Gigitan itu seketika memicu kekuatan super dalam tubuh Miles layaknya Peter Parker. Merasa kebingungan, Miles pun menunjukkan kemampuannya pada Peter. Namun Peter tidak terkejut sama sekali dan kembali menunjukkan kemampuannya pada Miles. Sejak saat itu, Miles beberapa kali mendapatkan pelatihan dari Peter mengenai cara menggunakan kekuatan supernya itu. Nah, itu dia sedikit latar belakang mengenai karakter Miles Morales. Sekarang langsung aja kita melanjutkan kisahnya ke Spider-Man Miles Morales. 1 tahun kemudian sejak kejadian di Marvel Spider-Man, Miles bersama ibunya, Rio, kembali ke kampung halamannya di Harlem, New York City. Kini, Miles sudah menjadi Spider-Man, dan layaknya Peter, ia harus menyembunyikan identitasnya dari semua orang termasuk ibunya. Sementara ini, hanya Peter dan teman terpercayanya, yaitu Genki, yang sudah mengetahui identitas aslinya. Suatu hari, saat Miles sedang mencari makan, Peter menghubunginya untuk bersama-sama mengawasi pengangkutan narapidana raksasa dalam sebuah box. Namun pengangkutan itu tidak berjalan lancar. Narapidana dalam box yang ternyata tidak lain adalah Rhino sendiri berhasil memberontak keluar, menimbulkan kekacauan di sekitaran. Tanpa berpikir panjang, Miles dan Peter pun segera berusaha sekuat mungkin untuk menghentikan Rhino yang terus membuat kerusakan dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Sampai kemudian saat Rhino menuju ke arah sebuah tangki gas mudah terbakar, Miles dan Peter harus berpisah. Setelah sempat kehilangan kontak dengan Peter, akhirnya Miles kembali bertemu dengannya. Namun, kini Peter sudah dalam keadaan terluka parah akibat serangan Rhino yang terlalu tidak masuk akal bagi Peter seorang diri. Dalam keadaan yang sangat lemah, Peter menyuruh Miles untuk segera melarikan diri. Namun Miles menolak dan malah melontarkan tinjunya kepada Rhino. Tanpa sadar, Miles telah mengaktifkan kemampuan bioelektriknya dan menyakiti Rhino. Diajar dengan kemampuan bioelektriknya secara terus-menerus, Rhino pun akhirnya tumbang. Miles segera membantu Peter untuk berdiri, dan tidak lama setelah itu, seorang pria bernama Simon Krieger datang. Simon adalah pendiri dari sebuah perusahaan pencipta energi bernama Roxxon. Ia sangat berterima kasih kepada Peter dan Miles yang telah berhasil menaklukkan Rhino, dan kemudian meminta mereka untuk mempercayakan Rhino kepadanya. Beres dengan semua urusan itu, Peter dan Miles menghabiskan malamnya di atas atap sebuah bangunan untuk berbincang-bincang santai mengenai kemampuan bioelektrik yang ada dalam tubuh Miles. Miles ingin melakukan tes terhadap kemampuan barunya itu bersama Peter di hari berikutnya. Namun, Peter mengungkapkan bahwa ia harus pergi selama beberapa minggu ke Simkarya bersama MJ untuk membantu MJ dalam pekerjaannya sebagai jurnalis. Ia kemudian memberikan sebuah hadiah kepada Miles yang nantinya terungkap bahwa hadiah itu adalah kostum Spider-Man baru untuk Miles. Sebelum meninggalkannya, Peter membuat Miles berjanji untuk menggunakan seluruh kekuatannya demi melindungi kota New York. Setelah mencoba kostum baru bersama Genki mengabari Miles bahwa ia baru saja melihat seseorang menerobos masuk ke dalam Roxxon Plaza, sebuah bangunan yang digunakan oleh perusahaan Roxxon untuk menciptakan energi berjenis baru yang disebut sebagai Nuform. Saat Miles menyelidiki Roxxon Plaza yang baru saja diterobos, ia tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang dengan armor berteknologi tinggi. Kelompok itu dipanggil sebagai Underground, musuh dari perusahaan Roxxon. Kelompok Underground bertujuan untuk mencuri informasi mengenai energi Nuform yang diciptakan oleh perusahaan Roxxon.
Untungnya Miles berhasil menghabisinya dan segera pulang ke apartemennya. Di sana ia membantu Genki dan ibunya untuk mempersiapkan makan malam bersama dalam rangka penyambutan Natal. Sebelum kemudian ia dikejutkan oleh kehadiran seorang tamu yang ternyata adalah teman lamanya, Finn. Keesokan harinya, Miles pergi menemui Finn untuk berbincang-bincang mengenai masa lalunya ketika mereka memamerkan benda ciptaannya di Oscorp Exhibition beberapa tahun yang lalu. Perbincangan itu sekilas mengingatkan Finn pada sosok kakaknya, Rick. Rick adalah seseorang yang cukup jenius dalam bidang teknologi sehingga ia diterima bekerja dalam perusahaan Roxxon. Dialah orang yang menciptakan energi Nuform. Namun ingatan itu seketika membuat Finn merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk pergi. Merasa kebingungan, Miles pun kembali ke apartemen dan pada malam harinya ia bersama Genki menghadiri kampanye ibunya. Di tengah pidato yang disampaikan oleh Rio, tiba-tiba pemimpin underground yang disebut sebagai Tinkerer menunjukkan dirinya dengan meretas sebuah layar di sana. Tinkerer mengklaim bahwa Simon adalah seorang pembunuh sebelum kemudian para pasukan underground mulai berdatangan dan menyerang para pasukan Roxxon yang berjaga. Melihat situasi yang semakin kacau, Miles segera bersiap dan berusaha menghentikan perselisihan antara pasukan underground dan pasukan Roxxon. Namun upayanya itu digagalkan oleh Tinkerer yang seketika menyerang Miles dan pergi mencuri sebuah Nuform. Saat Miles berusaha menghentikan niatan Tinkerer, ia menyadari bahwa ternyata identitas asli Tinkerer adalah teman lamanya, yaitu Finn. Tinkerer yang tidak ingin kehilangan Nuform segera mengajar Miles sampai terpental ke dalam truk pengangkut Nuform. Kemampuan bioelektrik Venom Blast milik Miles yang secara tidak sengaja terpencar keluar menyebabkan ketidakstabilan pada semua Nuform yang tersisa dan berujung pada sebuah ledakan dahsyat menghancurkan jembatan itu. Menyadari situasi yang semakin berbahaya, Tinkerer bersama para pasukannya bergegas pergi membawa sebuah Nuform. Setelah Miles berhasil menyelamatkan warga sekitar yang nyawanya sempat terancam karena kerusakan jembatan, pasukan Roxxon mulai datang secara perlahan dan bersiap membunuh Miles. Tentunya hal itu mengejutkan Miles yang sama sekali tidak menyangka bahwa Roxxon tidak berpihak pada warga New York. Merasa ketakutan, Miles tidak sengaja mengaktifkan kemampuan barunya, yaitu Biological Camouflage, membuatnya tidak terlihat, dan dengan perasaan kecewa, Miles segera pergi dari tempat kejadian itu. Hari berikutnya, Miles bersama Genki berhasil membuat kostum Spider-Man baru, karena kostum yang diberikan Peter sudah robek. Ingin mencari petunjuk mengenai apa yang sebenarnya diinginkan oleh Finn, Miles mengunjungi toko reparasi milik keluarga Finn yang sudah lama tutup. Di sana, ia menemukan sebuah video rekaman Finn yang menunjukkan bahwa kakaknya, yaitu Rick, menderita penyakit mematikan akibat efek samping penggunaan Nuform. Simon terus berusaha menutup-nutupi hal itu dari publik. Oleh karena itu, Finn dan Rick sepakat untuk menghentikan kejahatan Simon. Dari video itu, Miles juga mendapatkan informasi bahwa bukti-bukti kejahatan Simon lainnya ada di HP milik Finn yang terjatuh di suatu tempat dalam fasilitas Roxxon. Oleh karena itu, Miles bergegas pergi ke lab penelitian Roxxon untuk menemukan HP Finn. Di dalam, ia bertemu dengan The Prowler yang ternyata adalah pamannya sendiri, Aaron Davis. Aaron berusaha meyakinkan Miles untuk pergi dari sana, namun Miles tidak ingin pergi sampai ia berhasil menemukan HP Finn. Karena itu, Aaron pun memutuskan untuk membantu Miles mencari HP itu. Di tengah perjalanannya, Miles tidak sengaja menyaksikan perbincangan antara Simon dan seorang profesor yang bekerja di sana. Dari perbincangan itu diketahuilah bahwa Simon sangat memerlukan Nuform yang dicuri oleh Tinkerer atau Finn, karena semua Nuform lainnya sudah meledak. Sedangkan Rick, sang pembuat Nuform, tidak meninggalkan catatan sedikit pun mengenai cara membuatnya. Berhasil menemukan HP Finn di ruangan reaktor, Miles segera mengisi dayanya dengan Venom Blast dan menonton video rekaman Finn lainnya. Video itu menunjukkan Finn dan Rick yang secara diam-diam masuk ke dalam lab Roxxon untuk merusak reaktor Nuform. Namun Simon sudah memprediksi hal itu dan membunuh Rick tepat di hadapan Finn. Untungnya Finn berhasil kabur dari tempat itu. Itulah alasan kenapa Finn menjadi Tinkerer dan ingin menghentikan niatan jahat Simon. Mengetahui semua itu, Miles memutuskan untuk mengakhiri apa yang dimulai oleh Rick. Ia menyerap energi Nuform dalam reaktor itu untuk menonaktifkannya, meskipun memang cara itu sangat menyakiti dirinya yang harus menahan energi Nuform dalam tubuhnya, sebelum kemudian melepaskannya dalam bentuk Venom
Miles dan Aaron kemudian segera keluar dari lab Roxxon melalui kereta bawah tanah. Sesuai permintaan pamannya, di hari berikutnya, Miles mengajak Finn bertemu untuk berpura-pura menyampaikan keinginannya bergabung ke dalam grup underground. Hal itu dilakukannya untuk mendapatkan informasi lebih mengenai underground. Setelah berhasil membuktikan keberaniannya, Miles pun diterima dalam underground dan dibawa berkeliling dalam tempat persembunyiannya. Miles kemudian berbohong kepada Finn bahwa ia harus pulang membantu ibunya. Padahal kenyataannya, Miles mengenakan kostum Spider-Man dan mulai mencari tahu apa rahasia yang disembunyikan oleh underground. Setelah mendapatkan informasi bahwa Nuform yang dicuri oleh Finn berada di teater, Miles bergegas pergi ke sana dan berhasil mendapatkan informasi tentang apa yang diinginkan oleh Finn dengan Nuform itu. Belajar dari kemampuan Venom Blast Miles yang bisa meledakkan Nuform, Finn terus berusaha mengisi Nuform yang dicurinya dengan energi berlebih untuk membuat sebuah bom. Bom ini ingin ia gunakan untuk menghancurkan reaktor Nuform yang ada di Roxxon Plaza. Tentunya hal itu dilakukannya untuk membalaskan kematian kakaknya. Mengetahui semua rencana Finn, Miles tidak setuju dan berusaha menghentikannya, karena akan sangat berbahaya bagi warga sekitar jika terjadi ledakan di Roxxon Plaza. Saat Miles berusaha mengambil Nuform tersebut, Tinkerer datang menyerangnya dan membawa Nuform pergi dari sana. Tanpa berpikir panjang, Miles segera mengejarnya dan sampailah mereka di atap sebuah bangunan, di mana Tinkerer hendak membunuh Miles. Tidak memiliki pilihan lain, Miles pun membuka topeng Spider-Man dan mengungkap identitas aslinya. Hal itu tentunya sangat mengejutkan Finn yang seketika kabur dari sana. Gagal menghentikan niatan Finn, Miles kembali bertemu dengan pamannya untuk memberitahu bahwa ia akan bertemu dengan Finn di Trinity Church. Keesokan harinya di atap Trinity Church, Miles kembali menemui Finn yang cukup kesal atas kebohongan Miles selama ini. Meskipun begitu, Finn tetap bersikeras ingin melancarkan rencana pengeboman Roxxon Plaza yang ia klaim tidak akan ada korban jiwa sama sekali. Di tengah perbincangan keduanya, tiba-tiba Rhino dengan armor barunya datang menyerang. Miles berusaha menghentikannya dengan Venom Blast, namun ternyata armor itu sudah didesain untuk kebal dari serangan semacam itu. Akhirnya Miles dan Finn pun ditangkap dan dibawa ke Roxxon Lab. Di sana, Simon mengungkapkan ketertarikannya dengan kostum Spider-Man baru milik Miles, sebelum kemudian menyuruh para bawahannya untuk mencari tahu keberadaan Nuform yang dicuri oleh Finn dengan cara menyiksa Miles. Tanpa sepengetahuan mereka, setiap pukulan yang dilontarkan kepada Miles memberikan Miles sebuah energi untuk mengaktifkan Mega Venom Blast yang seketika menghabisi semua pasukan di sana. Miles dan Finn pun sesegera mungkin mencari jalan keluar dari tempat itu. Namun di tengah upayanya untuk kabur, mereka mendapati The Prowler atau paman Miles yang ternyata terlibat dalam penangkapan Miles dan Finn. Namun seharusnya sesuai kesepakatan, Simon tidak boleh menyakiti Spider-Man. Setelah sedikit pertempuran dengan pasukan Roxxon, keduanya berhasil mencapai lab pribadi milik Simon. Namun tidak lama setelah itu, Rhino kembali muncul. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Miles dan Finn berhasil menjatuhkannya. Miles segera kembali ke lab pribadi milik Simon untuk mencari informasi penting mengenai bahayanya penggunaan Nuform, sementara Finn mengawasi Rhino. Dari informasi penting itu, Miles menemukan fakta bahwa Simon telah mengubah peraturan reaktor Nuform yang diciptakannya. Jika seseorang menghancurkan reaktor tersebut seperti yang diinginkan oleh Finn, seluruh area Harlem akan ikut hancur. Di sisi lain, Rhino yang terus mengingatkan Finn pada kematian kakaknya membuat amarah Finn seketika memuncak, dan dengan rasa kebencian ia menusuk Rhino dengan senjatanya. Miles yang melihat itu langsung bergegas menghentikannya. Tidak tahan dengan perilaku Miles, Finn pun mengajarnya beberapa kali dan pergi meninggalkannya, menolak untuk percaya pada perkataan Miles. Dalam keadaan terluka parah, Miles meminta bantuan Genki, dan Genki pun berhasil membawanya pulang ke apartemen. Namun tanpa sengaja, Rio melihat Miles dalam kostum Spider-Man. Disinilah ibu Miles baru menyadari bahwa anaknya adalah Spider-Man baru yang seringkali ia lihat berkeliaran di New York City. Setelah mengetahui semua hal yang terjadi, Rio dan Genki segera membuat rencana evakuasi untuk semua penduduk Harlem. Sesuai permintaan Miles, Genki berhasil melacak lokasi Finn yang kini sedang berada di Oscorp Exhibition. Di sana, Finn masih ingin mencari cara untuk membuat Nuform menjadi sebuah bom. Tidak ingin hal itu terjadi, Miles pun bergegas pergi ke sana. Namun di tengah perjalanannya, ia ditangkap oleh pamannya sendiri.
Di sana keduanya sempat bertarung sebelum kemudian berbincang-bincang mengenai kesalahan pamannya yang hanya ingin melindungi Miles. Miles kemudian pergi menemui Finn dan sekali lagi berusaha menghentikan niatan Finn. Meskipun Miles telah memberitahu bahwa jika reaktor dihancurkan, Harlem akan ikut hancur, Finn tidak ingin mendengarnya dan pergi melanjutkan rencananya. Setelah berhasil mengajar satu persatu pasukan underground, Miles kembali bertemu dengan Genki, Rio, dan beberapa penduduk Harlem yang sudah siap untuk dievakuasi. Namun tiba-tiba sebuah ledakan energi datang dari arah Roxxon Plaza, menandakan bahwa Finn telah memulai rencananya. Saat itulah The Prowler datang untuk membantu Miles dari pasukan Roxxon, sementara Miles pergi ke Roxxon Plaza untuk berusaha menghentikan Finn. Disinilah Miles dan Finn terlibat dalam pertarungan yang sangat panjang. Miles terus berusaha memberitahu Finn bahwa apa yang dilakukan oleh Finn bisa menghancurkan seluruh wilayah Harlem. Namun Finn yang sudah dipenuhi dengan rasa balas dendam atas kematian Finn, dan pada saat itulah Finn menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa Harlem telah hancur dan semakin hancur. Finn yang sudah sadar akan kesalahannya kemudian terjatuh, mengharuskan Miles untuk membantunya. Namun ia harus melepaskan topengnya yang menghalangi pandangannya. Terjatuh, keduanya pun kehilangan kesadaran. Tidak lama setelah itu, Miles akhirnya tersadar dan menyadari bahwa tidak ada pilihan lain untuk menghentikan reaktor Nuform selain dirinya yang harus mengorbankan diri dengan cara menyerap energi reaktor tersebut. Hal itu sangat menyakiti Miles, bahkan ia bisa saja mati jika energi tersebut terus bertahan dalam tubuhnya. Finn yang baru sadar kemudian melihat kondisi sekitar. Ia berpikir bahwa jika Miles melepaskan energi sebesar itu di Harlem, banyak orang akan mati. Saat itulah Finn mendapatkan ide untuk menggunakan teknologinya yang tersisa menerbangkan keduanya ke langit, dan Miles bisa melepaskan energinya di sana. Tidak akan ada korban jiwa kecuali dirinya. Menyadari hal itu, Miles berusaha menolaknya sekeras mungkin, namun ia terlalu lemah untuk itu. Terjadilah ledakan di langit dan Miles terjatuh kembali dalam keadaan bernyawa. Finn mati mengorbankan dirinya. Kini beberapa orang sekitar telah melihat wajah dari sosok Spider-Man baru. Namun mereka membantu Miles untuk menjaga rahasia tersebut dari para wartawan yang sangat ingin tahu identitas asli dari Spider-Man. 4 minggu kemudian, Harlem menjadi wilayah yang jauh lebih baik. Simon ditahan oleh pihak kepolisian, Spider-Man baru menjadi ikon bagi area Harlem, Aaron Davis mendapatkan pengurangan masa tahanan, dan Rio Morales menjadi seorang anggota dewan.